Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khodam sejati. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu diberkahi dengan rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari segala penyakit serta kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha dengan segenap tenaga, tetapi segala yang dilakukan terasa sia-sia? Segala usaha yang kita lakukan seakan-akan tidak menghasilkan apa-apa, dan kita mulai meragukan kemampuan kita sendiri. Semua jalan seolah tertutup dan kita mulai bertanya, mengapa Allah belum menolongku? Atau bahkan, apakah Allah telah meninggalkanku? Mungkin kita sering merasakan masa-masa sulit yang tampak begitu menantang, hingga hampir mematahkan semangat. Namun, ingatlah bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Saat itulah Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tetapi untuk sepenuhnya menyerahkan urusan kita kepadanya. Kita diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan usaha kita semata atau berharap pada bantuan manusia, melainkan mengandalkan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menguji keimanan melalui ujian kehidupan ini penuh dengan ujian dan tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari ujiannya. Namun, dalam setiap ujian yang datang ada pelajaran berharga yang akan memperkuat keimanan kita. Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuan mereka. Justru, melalui ujian itulah kita bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat dalam spiritualitas kita. Dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, kita dituntut untuk tetap teguh, tidak menyerah, dan terus berdoa, memohon pertolongannya. Ketika kita merasa tertekan oleh masalah, ingatlah bahwa Allah mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada manusia, apalagi berputus asa. Dalam setiap langkah kehidupan, Allah mengingatkan kita untuk bertawakal atau menyerahkan hasil akhirnya kepadanya. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Bahkan meskipun rencananya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita merasa cemas karena segala usaha tampaknya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan ujian untuk memperkuat iman kita dan menjadikan kita lebih sabar dan tawakal. Dalam saat-saat seperti ini, kita harus tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Bahkan jika jalan itu belum terlihat, berusaha dengan keyakinan dan keikhlasan. Saat kita berada di tengah-tengah kesulitan, penting untuk terus berusaha dan berdoa dengan penuh keyakinan. Tidak ada usaha yang sia-sia jika kita lakukan dengan ikhlas dan penuh kepercayaan bahwa Allah akan membuka jalan. Kita juga perlu selalu ingat bahwa Allah tidak hanya memberikan ujian, tetapi juga memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Sebagai umatnya, kita diperintahkan untuk berusaha dan tidak menyerah. Namun kita juga harus ingat untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berdoalah dengan sepenuh hati, terutama pada waktu-waktu yang sangat mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, serta saat kita sedang sujud dalam sholat. Waktu-waktu ini adalah saat yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Berdoalah tanpa henti, karena Allah Maha mendengar doa hambanya yang penuh keyakinan dan harapan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam keraguan. Percayalah bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongannya. Bahkan jika itu tidak datang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau dengan cara yang kita inginkan, kita harus tetap yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepadanya. Inilah waktu yang tepat untuk kita menguatkan hati dan terus berusaha dengan penuh keyakinan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Rasulullah bersabda,
Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hi-R Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita yakini dan harapkan darinya. Jika kita yakin Allah akan memberikan pertolongan, maka pertolongan itu pasti akan datang. Mungkin tidak sekarang, mungkin bukan dengan cara yang kita inginkan. Namun Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa apa yang kita rasakan dan percayai dalam hati kita akan menentukan bagaimana Allah memperlakukan kita. Menolong sesama sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam mencari pertolongan Allah, kita juga diajarkan untuk senantiasa menolong sesama. Rasulullah bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. H.R. Muslim. Salah satu cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membantu orang lain. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membuka pintu pertolongan Allah bagi diri kita sendiri. Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik dan menolong sesama, dan pertolongan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan menyerah pada ujian. Pernahkah kamu merasa sangat kesulitan dan bertanya-tanya kapan Allah akan memberikan jalan keluar? Ketahuilah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari proses Allah untuk mendewasakan kita. Allah tidak akan membiarkan kita berada dalam kesulitan yang berlarut-larut tanpa memberikan jalan keluar. Bahkan di saat-saat yang terasa paling gelap, Allah akan membuka cahayanya untuk menunjukkan jalan. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qur'an At-Talaq 2-3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan ketakwaan dan kesabaran, Allah akan memberikan jalan keluar yang tak terduga. Mungkin kita tidak tahu kapan atau bagaimana jalan itu akan datang, tetapi kita harus tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah. Nikmat Allah sebagai ujian dan anugerah. Setelah mendapatkan pertolongan Allah, kita juga harus ingat untuk bersyukur atas nikmatnya. Ketika Allah memberikan kemudahan dan kelapangan, setelah ujian yang kita hadapi, kita harus menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Allah memberikan kita nikmat bukan untuk kesenangan semata, tetapi untuk digunakan dalam ibadah, amal baik, dan untuk membantu orang lain. Rasulullah mengingatkan kita bahwa salah satu cara kita dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Qur'an Ibrahim 7. Dengan bersyukur, kita membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita, dan pertolongan Allah akan semakin dekat dengan kita. Jangan lupa mengingat Allah. Satu hal yang sangat penting adalah untuk selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan sulit maupun saat bahagia. Jangan hanya mengingat Allah saat kita mengalami kesulitan, lalu melupakannya ketika kita merasa bahagia. Ingatlah bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan segala nikmat. Setelah pertolongannya datang, kita harus semakin mendekat kepadanya dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Allah berjanji untuk tidak meninggalkan hambanya yang selalu ingat kepadanya. Maka mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, mengingat Allah dalam setiap langkah hidup kita, dan meyakini bahwa Dia selalu bersama kita dalam setiap keadaan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam kondisi yang paling sulit, Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Melalui ujian, kita belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih dekat kepadanya. Pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat, bahkan jika kita tidak mengetahuinya. Teruslah berusaha,
berdoa, dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah dan gunakan nikmatnya untuk kebaikan dan amal saleh. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru bagi Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kodam Sejati agar Anda terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.